Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana was-sa'ah kahatain." Aku dan kiamat seperti dua jari. Jari ini dekat atau jauh? Coba lihat jari. Ini bukan jari 02 kan udah selesai ya. Udah aman kan? Udah aman ya. Yang belum selesai itu tim suksesnya. Kita doakan negeri ini aman-aman saja, amin ya. Coba lihat dua jari ini, gimana dua jari ini? Dekat atau jauh? Dekat. Tapi dekat dalam pandangan Nabi Muhammad SAW itu dekat pandangannya Allah. Narahu qariba. Kami memandangnya dekat, tapi engkau memandangnya jauh. Itu sebabnya semua orang selalu mengatakan, kiamat masih jauh. Hampir semua orang mengatakan begitu. Kiamat masih lama. Itu tanda tulul amal. Apa arti tulul amal? Tul, panjang. Amal, bukan amal. Pakai hamzah. Amal. Angan-angan. Ciri-ciri orang panjang angan-angan, dia mengatakan kiamat masih panjang, masih lama. Jadi hindari, mulai malam ini jangan katakan itu. Cukup katakan seperti baginda Rasulullah SAW katakan. Apa yang beliau katakan? Aku dan kiamat sangatlah dekat seperti dua jari. Oleh karenanya, ini bukan menakut-nakuti, tapi justru bagi para kekasihnya ini adalah kabar gembira, karena waktu untuk bertemunya semakin dekat. Kalau kita punya orang yang kita kasihi, ingin bertemu dengannya, semakin dekat waktunya, semakinlah kita senang. Betul enggak? Kecuali tidak ya. Kecuali mau ujian, pasti enggak suka ya. Mau ujian, mau ketemu debt collector, itu pasti menghindar itu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku dan kiamat itu dekat, maka ada satu pelajaran yang tadi sudah disebut oleh Paman. Maka saya bilang tadi ke Paman, pengajiannya sudah selesai nih, sudah dimulai nih. Waktu itu kalau sudah ibarat busur, kalau sudah keluar, dia tidak balik lagi. 1 detik yang barusan tidak pernah balik. Ada orang anti tasawuf ngirim tulisan kepada kami. Apa yang dia kirim? Dikirim kalamnya Imam Syafi'i. Imam kita loh. Dia bukan mazhab Syafi'i. Giliran bab yang begini dia senang nukil Imam Syafi'i. Padahal di bab yang lain mereka ngomong apa? Gak ada ikut-ikut Syafi'i, langsung kepada Allah dan Rasulnya. Tapi giliran anti tasawuf dia nukil Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i qaddasallahu sirrahu pernah mengatakan, jangan seperti sufi. Sufi itu jahil banget. Kasul, pemalas. Ya, kasul, jahul. Itu kalam dinukil oleh Imam Abu Nuaim Al-Baihaqi di dalam Manaqib Imam Syafi'i, lebih tepatnya Imam Baihaqi. Tapi mereka tidak mau nukil kalam yang satu lagi yang dinukil oleh Imam Al-Qushairi yang juga seorang bermazhab Syafi'i. Apa kata Imam Qushairi? Kami riwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan, akhaztu minas sufiyyah kalimatain. Aku ambil dari para sufi 2 kata, 2 kalimat. Kalimat yang tadi Paman baca itu kalam Imam Syafi'i dari sufi. Apa kata imam terdahulu? Al-waqtu sayifun. Waktu itu pedang. Itu bukan petatah Melayu, bukan petatah orang Banjar, bukan petatah orang Jawa. Itu kalimat hikmah, kemakrifatan yang diajarkan seorang sufi kepada muridnya bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i murid seorang sufi.
Fa illam taqta' bihi, kalimat keduanya apa? Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, memukul dengannya, memotong dengannya, berperang menggunakannya, maka engkau akan dipotongnya, engkau akan dilukainya. Dan banyaklah orang yang ditusuk oleh waktu, yang dilukai oleh waktu. Ditanyalah Imam Junaid, apa itu waktu? Apa jawaban beliau? Waktu itu nafasmu naik dan turun. Bukan detik, 1 menit 60 detik, bukan. Waktu itu nafas naik dan nafas turun. Itu disebut waktu. Ada waktu, ada ad-dahru. Ad-dahr, sang waktu, sang masa. Suatu kali para sahabat mengatakan, ini waktu ini, jam ini, saat ini, masa sial. Mungkin orang-orang yang kalah dalam pertarungan demokrasi mengatakan ini masa sial. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman, hadis qudsi, hadis sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. La tasubbud dahr, fa inna allaha huwa dahr. Dan Allah mengatakan, ya, ana dahru. Qala Allah Ta'ala, ana dahru. Allah berfirman, hadis qudsi, akulah sang waktu itu. Maka jangan pernah ngumpat waktu. Oleh karenanya antara ahli falak, ahli nujum dengan ahli tasawuf terjadi perbedaan mazhab dan adab. Bagi ahli falak, ahli nujum, ada waktu namanya waktu naas. Ada waktu sial, waktu kurang baik. Bagi sufi, semua waktu tergantung persepsimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda zabni abdi, mengikuti kalam Allah Ta'ala. Hadis qudsi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau bunda maju, siap-siap paman ya, nanti kena hujatan oligarki. Urusan waktu lagi. Kalau di zaman Abbasiyah, khilafah Ottoman, khilafah Umayyah, biasa ayah ke anak, ayah ke saudara. Tapi itu tidak ada proses demokrasi. Prosesnya mungkin bunuh-bunuhan. Nah, maka Muhammad Al-Khan, yang sekarang dikenal Muhammad Al-Fatih, itu menyerang, membunuh keluarganya sendiri untuk menjadi gelar Al-Fatih itu, dengan kemudian bisa menaklukkan Istanbul. Jadi bukan beliaulah Al-Fatih yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tuftahunna, ya, la tuftahanna, sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel. Dan saya hemat, saya bukan beliau yang dimaksud, ya, itu yang dimaksud Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Fa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaishuha. Sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya, sebaik-baik tentara itulah tentaranya. Itu adalah Al-Imam Al-Mahdi, bukan Muhammad Khan Al-Utsmani yang dari Turki. Jadi serius ya. Kita doakan baik-baik saja ya. Amin. Sekarang itu siapapun boleh bertarung dalam politik. Yang penting dia punya kemampuan. Ya. Dan kami para muallim, para guru, diwasiatkan oleh guru sebelumnya. Mursyid saya mengatakan, jangan pernah kamu melawan para pemimpin. Itu petuah guru saya, mursyid saya.
Bal ud'u lahum, tapi doakan mereka. Kenapa? Alasannya bukan untuk kita. Salahul ummah, salahur ra'iyah bisalahihim. Jika mereka baik, maka rakyat akan aman. Walaupun rakyat suka ngomel. Rakyat tuh suka protes. Karena mulut ini gak ada, lidah ini gak ada tulangnya. Sebagaimana mudah ngomentari ustadz di YouTube, di sosial media, di TikTok, bener gak? Emang mudah jadi kiai? Antum harus nyantri dulu sekian tahun supaya jago baca kitab, supaya hafal ibarat-ibarat. Gak cukup hafal, mesti mampu menganalisa yang dihafal. Gak cukup menganalisa, harus sanggup merumuskan, menyimpulkan. Gak sembarang jadi mu'alim. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bab kerohanian ada ulama, dalam bab duniawi ada umara. Kalau umara tidak jaga keamanan negeri, ulama bisa ngajar tidak? Santri bisa nggak belajar tidak? Umat bisa sholat dengan tenang tidak? Maka kita apresiasi untuk negeri ini, walaupun saya tidak lagi di Jakarta, bahwa negeri ini pemilunya damai. Alhamdulillahirabbil alamin. Benua aman kemarin? Aman ya. Mungkin mulutnya yang tidak aman. Sama beritanya ya. Jadi guru kami para mursyid itu bersambung. Ini thariqah yang saya jalani, Naqsyabandiyah dan Syadziliyah ya. Dalam Naqsyabandiyah kami bersambung kepada guru sampai nanti kepada Maulana Khalid, sampai kepada Imam Bahauddin Syah Naqsyaband. Imam Maulana Khalid yang kemudian disebut Naqsyabandiyah Khalidiyah. Beliau nulis surat kepada khalifah mursyidnya, dan itu ratusan orang. Apa kata beliau? Ud'ullaha lil umara. Doakan kebaikan pemimpin kamu. Fa inna salahar ra'iyah fi salahihim. Karena kebaikan rakyat ada pada mereka. Maka ciri-ciri satu negeri dijaga oleh Allah, rakyatnya suka mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Saya mau tanya, Indonesia kira-kira masuk yang mana? Banyak yang mendoakan baik atau buruk? Benar, serius. Gak usah Indonesia, Kalsel lah. Kalsel ini banyak ngumpat pemimpinnya atau banyak mendoakan pemimpinnya, yang mana? Ya, semoga yang banyak mendoakan kebaikan. Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim, di akhir zaman para pemimpin itu lebih banyak dibenci, dilaknat daripada dicinta. Semoga ini masih berjarak sedikit ya, walaupun waktunya sudah pendek sekali. Karena kalau saya menghitung Bapak Ibu saudara-saudariku, Turki Utsmani runtuh tahun berapa? 1924. Sekarang sudah berapa? 2024. Sudah berapa tahun? Sahabat sudah. Tapi untungnya, ini untungnya, Mekah Madinah, pusat Islam bukan Turki, bukan Baghdad, tapi Mekah dan Madinah. Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah baru dikuasai tahun 1933 oleh Saudi. Negara Saudi itu negara yang diciptakan oleh Inggris. Lalu kemudian mereka menjadi temannya Amerika. Jadi Saudi ini unik. Tapi kalau proyek temannya sama Cina. Maka yang bikin proyek-proyek di Mekah, Madinah itu Cina. Pinternya orang Saudi ini, orang Arab suka begitu ya. Dia ambil kebaikan dari manapun. 1933 barulah Mekah Madinah dikuasai. Sekarang ada berapa tahun lagi? 2024. Berarti 2003
Kalau ada ustadz berceramah, Imam Mahdi muncul 2024. Tunggu dulu. Ya, ente salah hitung bro. Ya, ini bukan mencocok logi. Hitungnya dari 2 kota suci, bukan dari kota pemerintahan. Jadi ilmu akhir zaman gak bisa cocok logi. Apalagi pakai WA-WA-an. WA dulu teman yang di Palestina. WA dulu teman yang di Mekah. Kata teman di Mekah, Imam Mahdi telah keluar. Ternyata Imam Mahdi sudah mati di Suriah. Banyak kawan-kawan saya, para pendakwah itu terburu-buru untuk menentukan ilmu akhir zaman. Padahal akhir zaman, ayuhal ikhwah, semua hadirin, akhir zaman itu kata Nabi Muhammad SAW akan muncul khalifah ala minhajin nubuwah, berdasarkan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itu ada pada ruh, bukan pada akal. Jadi umat Islam gak usah sedih-sedih amat, akalnya tidak semaju orang barat hari ini, tapi kita dulu pernah semaju mereka, bahkan melebihi mereka. Sekarang kita mau ngejar akal orang barat gak sanggup. Kita nikmati saja hasil penemuan mereka, kita tinggikan, kita kuatkan peradaban rohani. Dan ternyata cocok juga. Ini baru cocok logi nih Paman. Kita buat pengajiannya di alam roh, di alam arwah ya. Ya kalau yang bisa lihat, bisa Pak, bisa kelihatan di alam arwah. Kalau yang bisa lihat. Maka kajian akhir zamannya saya simpul sederhana tadi, Bapak Ibu. Gak usah khawatir-khawatir amat ya. Tapi betul 2024 ini banyak kejadian. Bapak Ibu, itu Jawa diguncang ya, kampung Sunan Bonang itu digoyang. Sunan Kalijaga ditanam di Jawa Tengah bagian utara, Demak, itu sekarang terendam banjir. Belum lagi di kampung saya Sumatera Barat, itu ada yang banjir, ada yang longsor. Masya Allah, 2024 ini Allah mastur an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita persiapkan untuk 9 tahun lagi. Dan ini ada satu rahasia sebelum masuk ke bab keabadian. Mau jadi abadi nggak? Mau abadi nggak? Kalau jadi gubernur 5 tahun selesai. Ya, jadi ketua DPRD 5 tahun selesai. Jadi pejabat bisa kurang dari 5 tahun, mungkin sekian bulan. Tapi jadi makhluk abadi itu selama-lamanya. Mau nggak? Sebelum masuk ke situ ada satu kabar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya yang di-guiden oleh Allah. Bukan imam yang suka ngimpi, bukan. Imam yang dihidayahi oleh Allah SWT. Itu sang imam nanti memimpin negeri, seluruh negeri, tanpa perlu pemberontakan, tanpa perlu ngebom. Tapi justru mereka diminta untuk memimpin. Mereka memimpin 9 tahun. Berapa tahun? Tapi sebagaimana Dajjal 40 hari, 1 hari sama dengan setahun. Maka 40 hari lama sekali rasanya. Sebagaimana dulu Dajjal Samiri pernah keluar di masa Nabi Musa juga 40 hari, tapi rasanya sangatlah lama. Namun Allah balas. Apa balasan Allah? 9 tahun itu 1 hari pun seperti setahun. Kalikanlah 9 tahun
kali 365 hari kali setahun. Bama, itu lama sekali ya. Lagi asik-asik menikmati dunia, yang sorga disegerakan Ya'jud Ma'jud keluar. Ini pian-pian ini lagi asik bikin anak kali ya. Lagi asik makan, lagi asik santai. Nanti zaman itu cemburu-cemburu udah nggak ada, Bu. Udah tipis. Mumpung masih cemburu sekarang ya. Nanti nggak ada cemburu-cemburu zaman itu. Semua orang cemburu itu ananiah, ego perempuan. Boleh cemburu sebatas yang disyariatkan Allah. Cemburu cinta, bukan cemburu egois. Ya. Dan itu nggak ada nanti di sana. Karena itu sorga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita keep tentang akhir zaman. Ya. Siapkan saja diri. Kalau tidak tahu tentang akhir zaman, katakan kami tidak tahu. Jangan mengada-ada, jangan mencari-cari ke dunia yang gak jelas. Apalagi ilmu cocoklogi.